Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membawakan materi mengenai menganalisis hasil tes. Sebelum kami berpresentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Siti Nikmat Rofiko. Saya Nabila Selanjutnya, Ramadhani. Saya Dea Fania. oke, langsung aja ke materi yang pertama. Next slide. Next slide. Oke, yaitu ada pengertian analisis butir tes. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Nah, analisis butir soal yang dalam bahasa Inggris disebut dengan item analisis, dilakukan terhadap empirik. Maksudnya, analisis itu baru dapat dilakukan apabila suatu tes telah dilaksanakan dan hasil jawaban terhadap butiran-butiran soal telah kita peroleh. Jadi, ketika analisis belum dilaksanakan, maka itu belum bisa dijadikan analisis butir soal. Selanjutnya, analisis butir soal. Nah, ini poinnya. Yaitu suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes. Sehingga informasi yang dihasilkan dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal dan tes tersebut. Nah, analisis butir soal ini fungsinya adalah untuk menentukan kebaikan. Maksudnya kebaikan di sini adalah menentukan tingkat kemampuan siswa dalam mengerjakan soal. Dalam analisis butir soal ini, guru dapat membuat analisis mengenai sampai mana soal yang akan dibuat sesuai dengan materi yang telah dipelajari siswa. Jangan sampai guru membuat suatu soal yang tidak dipelajari siswa atau belum siswa pahami. Next. Nah, yang selanjutnya ada taraf kesukaran. Sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada taraf kesukaran, daya pembeda, dan satu lagi nanti akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama ada taraf kesukaran. Selanjutnya, next. Taraf kesukaran adalah indeks kesukaran bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya soal. Nah, taraf kesukaran ini menunjukkan sulit atau tidaknya soal. Nah, sulit atau tidaknya soal kembali lagi disesuaikan dengan pemahaman materi yang telah dikuasai oleh siswa. Nah, besarnya indeks kesukaran ditentukan dari 0 sampai dengan 1,0 yang disimbolkan dengan huruf P atau singkatan dari proporsi. Rumus dari proporsi tersebut diantaranya B per JS, yang dimana P indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul, dan JS jumlah keseluruhan peserta tes. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabila Ramadhani. Ya, baik. Terima kasih Saudari Viko atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam daya pembeda. Nah, apa sih daya pembeda itu? Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pandai atau berkemampuan rendah. Jadi, dengan adanya daya pembeda soal ini akan menunjukkan siapakah siswa yang mempunyai kemampuan tinggi atau bisa dibilang pandai dan siswa yang berkemampuan rendah atau bisa dibilang kurang pandai. Nah, kalau misalnya di daya pembeda, kita itu bisa bilang indeks diskriminasi atau disingkat D. Nah, apa itu indeks diskriminasi? Indeks diskriminasi itu adalah angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda. D-nya ini di sini D besar ya. Lalu ada juga yang namanya indeks kesukaran. Nah, kalau indeks kesukaran ini tidak ada tanda negatif dalam indeks kesukaran. Tapi kalau misalnya indeks diskriminasi, pasti ada tanda negatifnya. Apa sih fungsi dari tanda negatif di indeks diskriminasi? Yaitu sebagai soal terbalik atau menunjukkan kualitas testing. Misalkan, jika anak itu kurang pandai, biasanya dikasih indeks negatif yang maksudnya adalah sebenarnya anak itu pandai. Selanjutnya, indeks diskriminasi ini atau daya pembeda ini berkisar antara 0,00 sampai 1. Ini ada tulisannya teman-teman, kalau dia 0,00, dia maksudnya adalah D rendah atau diskriminasi rendah. Kalau misalnya dia udah sampai 1,00, dia maksudnya adalah D tinggi atau diskriminasinya tinggi. Sedangkan kalau misalnya dia
minus 1,00, dia masuknya ke dalam diskriminasi negatif. Daya pembeda ini contohnya seperti ini, teman-teman. Ada yang namanya kelompok atas, ada yang namanya kelompok bawah. Nah, daya pembeda ini dibagi lagi menjadi dua, kelompok besar dan kelompok kecil. Kalau kelompok kecil, rumusnya, yang pertama adalah seluruh kelompok testi dibagi dua sama besar, 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah, seperti yang telah dipaparkan atau diperlihatkan di slide sebelumnya. Selanjutnya, seluruh pengikut tes dideretkan mulai dari skor teratas sampai terbawah, lalu dibagi dua. Jadi, mudahnya kalau misalnya untuk kelompok kecil, dibaginya, misalkan kita punya 10 testi. Nah, seperti ini. Ada 10 testi. Nah, testi ini kita urutkan dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil, lalu dibagi dua, kelompok atas dan kelompok bawah. Selanjutnya, ada juga cara untuk menentukan daya pembeda kelompok besar. Bedanya kalau kelompok kecil tadi enaknya bisa langsung dibagi 50%, kalau kelompok besar biasanya dibagi dengan skor 27% teratas dan 27% terbawah. Biasanya kalau daya pembeda yang kelompok besar ini kisarannya seperti ada lebih daripada 100 peserta didik atau testi. Nah, kalau misalnya kelompok atas itu kita sebut sebagai JA, dan kelompok bawah itu kita sebut sebagai JB. Rumusnya itu seperti ini. DP sama dengan JBA dikurang JBB per JSA. Atau bisa juga DP, JBA dikurang JBB per JSB. Nah, maksudnya JBA ini adalah jumlah siswa kelompok atas tadi yang menjawab soal dengan benar. Sedangkan JBB ini maksudnya adalah jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Kelompok bawah ini yang maksudnya benar tapi benarnya tidak banyak ya teman-teman. JSA ini adalah jumlah siswa kelompok atas dan JSB adalah jumlah siswa kelompok bawah. Selanjutnya pola jawaban soal akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Dea. Silahkan. Selanjutnya ada pola jawaban soal. Jadi, next. Pola jawaban soal adalah distribusi teste dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal ini diperoleh dengan menghitung banyaknya teste yang memilih jawaban A, B, C, D, atau yang tidak memilih pilihan manapun. Dalam istilah ini disebut evaluasi OMET atau disingkat 0. Selanjutnya. Nah, dengan melihat pola jawaban soal ini, kita dapat menentukan tiga hal. Yang pertama ada taraf kesukaran soal yang sudah dijelaskan oleh Fikoh di awal. Yang kedua daya pembeda soal yang sudah disebutkan, yang sudah dijelaskan oleh Nabila tadi. Dan yang ketiga baik dan tidaknya distraktor, karena dalam pola jawaban soal ini kan soal yang digunakan itu adalah soal bentuk pilihan ganda. Jadi distraktor di sini itu pengecohnya. Jadi misalnya jawabannya ada A, B, C, dan D. Misalnya distraktor ini ada di A. Jadi di sini kita bisa menentukan baiknya dengan cara pengecoh ini, pilihan A ini, dia dipilih banyak karena mungkin siswa itu tidak memahami konsepnya atau dia nggak tahu gitu materinya, belum memahami banget materinya. Dan bisa dikatakan tidak baik distraktor A ini jika ini tuh benar-benar mengecoh, bukan mengecoh, benar-benar salah banget, di luar banget sama konsep gitu. Emang benar emang pilihan yang ngasal gitu, bukan dari jawabannya gitu. Selanjutnya ada sesuatu distraktor dapat dipelukkan dengan 3 cara. Nah, yang tadi itu kan distraktor baik dan buruknya bisa dihitung kan. Nah, yang pertama itu diterima karena sudah baik. Tadi karena pilihannya tuh emang mendekati jawabannya. Atau mungkin siswanya itu belum paham betul dengan materinya. Yang kedua ditolak karena nggak baik. Karena benar ngaco banget dengan pertanyaan yang diberikan gitu, nggak sesuai gitu, benar-benar emang bukan jawabannya itu gitu, udah terlihat gitu. Dan ditulis kembali karena kurang baik. Ditulis kembali ini maksudnya distraktor itu bisa jadi distraktor atau pertanyaan itu mungkin bisa jadi baik, tapi karena kurang penyusunan atau kurangnya evaluasi lagi, jadi itu nggak terlalu bagus digunakan. Nah, jadi daripada dibuang, pertanyaan atau distraktor itu bisa dievaluasi lagi supaya bisa digunakan ke depannya.
Gitu. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi kami telah menjelaskan mengenai menganalisis hasil tes. Ada tiga bab yang ada 3 poin yang kami jelaskan. Yang pertama ada taraf kesukaran soal, yang kedua daya pembeda soal, dan yang tadi terakhir itu ada pola jawaban soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.